Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Alia Rahmawati dari kelas 04 SNBP 035 dari Prodi Manajemen dan dari kelompok 3. Untuk pertemuan kali ini, saya ingin mempresentasikan sedikit tentang produktivitas sektor publik dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Pengertian dari produktivitas. Produktivitas secara umum diartikan sebagai hubungan antara keluaran barang-barang atau jasa dengan masukan, tenaga kerja, bahan, dan uang. Lalu ada produk. Produk merupakan suatu kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan. Hingga dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara produksi dan produktivitas, di mana produksi tidak selalu disebabkan oleh peningkatan produktivitas, karena produksi dapat meningkatkan, walaupun produktivitas tetap atau menurun. Lalu ada sektor publik. Sektor publik adalah sektor ekonomi yang menyediakan berbagai layanan pemerintah kepada masyarakat. Terdapat 3 aspek utama yang perlu diperhatikan dalam menjamin tingginya produktivitas. Yang pertama, ada aspek kemampuan manajemen tenaga kerja. Perusahaan dituntut untuk bisa memiliki kemampuan dalam mengelola tenaga kerja yang ada. Tenaga kerja dengan sumber dan latar belakang serta kemampuan yang berbeda harus bisa digerakkan atau dikerahkan untuk mencapai tujuan perusahaan, baik dalam bentuk memaksimalkan produksi. Lalu yang kedua, ada aspek efisiensi tenaga kerja. Dengan sumber daya yang ada, perusahaan harus mampu mengupayakan dan memanfaatkan tenaga kerja secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada perusahaan atau organisasi tersebut. Dan yang ketiga ada aspek kondisi lingkungan tenaga kerja. Lingkungan kerja merupakan kehidupan sosial, psikologi, dan fisik pada suatu perusahaan yang memiliki pengaruh penting bagi pekerja dalam melaksanakan tugas-tugasnya mereka. Selanjutnya ada konsep. Dan konsep ini penting untuk produktivitas sektor publik. Secara konsep, produktivitas adalah tingkat efisiensi suatu ekonomi dalam menggunakan modal, manusia, dan teknologinya untuk menghasilkan output. Lalu faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Yang pertama ada pendidikan, kedua fasilitas kerja, ketiga kedisiplinan, keempat kualitas dan kemampuan karyawan, kelima kepemimpinan, dan yang terakhir ada pelatihan. Lalu ada indikator produktivitas. Indikator produktivitas itu ada kemampuan, semangat kerja, pengembangan diri, mutu. Mutu itu dibagi menjadi 2, yaitu mutu pandangan tradisional dan mutu pandangan kontemporer. Dan yang kelima, efisien. Selanjutnya ada upaya produktivitas. Opsi pertama, perbaikan terus-menerus sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan
Produktivitas adalah komitmen dari seluruh unsur perusahaan atau organisasi untuk secara terus-menerus melakukan perbaikan dan perubahan. Opsi kedua, melakukan perbaikan secara terus-menerus dalam rangka peningkatan mutu hasil pekerjaan oleh semua orang dan semua komponen dalam suatu organisasi. Dan yang ketiga, SDM merupakan unsur paling penting dan strategis dalam suatu organisasi. Karena itu, meningkatkan kualitas dan memperdayakan SDM merupakan bagian dari etos kerja yang sangat mendasar yang harus dipegang teguh oleh semua eselon manajemen dalam hierarki organisasi. Selanjutnya ada perbedaan dari sektor publik dan sektor swasta. Pengertian dari sektor publik adalah bagian dari sistem ekonomi yang dikendalikan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah daerah. Sektor publik adalah bagian dari ekonomi yang terkait dengan penyediaan berbagai layanan pemerintah. Dan pengertian dari sektor swasta adalah bagian dari ekonomi kadang-kadang disebut sebagai sektor warga negara yang dikelola oleh individu atau kelompok pribadi, biasanya sebagai alat untuk memperoleh keuntungan dan tidak dikendalikan oleh negara. Lalu ada cara meningkatkan produktivitas kerja. Pertama, membuat daftar kerja. Lalu yang kedua, menyiapkan area kerja dengan baik. Yang ketiga, sesuaikan pekerjaan dengan kemampuan serta minat karyawannya. Keempat, mengadakan training. Yang kelima, mengasah kreativitas karyawan untuk berinovasi. Keenam, memberlakukan sistem reward dan punishment. Ketujuh, atur jam kerja efisien. Kedelapan, mengasah pengawasan dan evaluasi secara berkala. Dan yang kesembilan, fokus pada strategi dan tujuan perusahaannya. Kesimpulan dari semuanya yaitu produktivitas kerja merupakan kondisi untuk mengukur tingkat kemampuan dalam menghasilkan produk individu, kelompok, dan organisasi. Sektor publik merupakan sektor yang berbeda dengan sektor swasta, di mana ada fungsi pelayanan yang tidak mengambil untung sebesar-besarnya dalam bentuk finansial. Penilaian produktivitas menitik beratkan pada upaya untuk melihat hasil yang telah dicapai secara objektif sebagai bahan acuan ketika dilakukan pengukuran. Ada saran juga dari saya, setiap perusahaan, baik perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa dalam mencapai tujuannya mendapatkan keuntungan atau profit oriented yang semaksimal mungkin dengan dedikasi atau biaya yang seminim mungkin. Pada dasarnya semua itu akan diraih dengan strategi pengangkatan produktivitas daripada sumber daya perusahaan input dalam menciptakan output yang lebih dari input. Penguasaan dari pemahaman tentang produktivitas dan manajemen
Perubahan itu sendiri merupakan langkah strategi yang diperlukan dalam menjalankan aktivitas-aktivitas perusahaan untuk mencapai sebuah tujuan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.